Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fikri dari kelas 12 MIPA 5. Perkenalkan, nama saya Rana Radika dari kelas 12 MIPA 5. Perkenalkan, nama saya Aldi Syana Putra dari kelas 12 MIPA 5. Kenalkan, nama saya Farel Muhammad Fatur Rahman dari 12 MIPA 5. Di video kali ini melalui live IG, kami akan membahas kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara di masa pandemi. Kasus-kasus yang akan kami bahas yaitu yang pertama KDRT, dan yang kedua pelanggaran hak yang dilanggar pada masa pandemi. Pengertian kasus KDRT, tindakan kekerasan rumah tangga adalah memberikan penderitaan baik secara fisik maupun mental di luar batas-batas tertentu terhadap orang lain yang berada dalam satu rumah, seperti terhadap pasangan hidup, anak, ataupun orang tua, dan tindakan kekerasan tersebut dilakukan di dalam rumah. Nah, untuk faktor penyebab KDRT, ini berdasarkan hasil SPHPN tahun 2016, mengungkapkan 4 faktor, yaitu kekerasan fisik atau seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh faktor individu, pasangan, faktor sosial budaya, dan faktor ekonomi. Nah, faktor individu itu biasanya dari suami atau istrinya, atau dari anaknya, atau dari anggota keluarga lainnya. Untuk faktor pasangan itu dari suami atau istrinya. Faktor sosial budaya biasanya perlakuan dari masing-masing individu. Dan untuk faktor ekonomi biasanya karena yang sering terjadi masalah keuangan. Lanjut ke berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan. Pada tahun 2021 ada kasus KDRT 2020 sebanyak 299.000. Terdiri kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama, Layanan Mitra Komnas Perempuan, dan Unit Pelayanan dan Rujukan, dan masih banyak yang lainnya. Untuk data 2021, masih pandemi, mengalami penurunan yang signifikan. Nah, data dari KTP Mitra Lembaga Layanan sejumlah 8.234, dan kasus yang paling menonjol adalah di ranah personal atau disebut KDRT-RP sebanyak 79%. Kekerasan di ranah pribadi ini mengalami pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Bentuk kekerasan yang paling menonjol adalah fisik sebanyak 31%, lalu disusul dengan kekerasan seksual, lalu kekerasan psikis, dan kekerasan ekonomi. Lalu untuk pasalnya, pasal yang mengatur itu keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pasal 185 ayat 2. Lalu pasal 294 ayat 1 KUHP, barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya atau anak piaranya, anak yang di bawah pengawasannya, semua di bawah umur, orang di bawah umur yang diserahkan kepada untuk dipeliharanya, didiknya atau dijaganya, atau bujangnya atau orang yang di bawahnya keduanya di bawah umur, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. Terus ayat pasal 46 Undang-Undang 23 nomor 2000 tahun 2004, nomor 23 tahun 2004. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf A dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak sebanyak 36 juta rupiah. Itu untuk pasal-pasalnya. Lanjut. Dan untuk solusi atau cara-caranya yaitu tingkatkan komunikasi antar sesama, saling menghargai dan menghormati, saling memenuhi permintaan satu sama lain, komunikasi kebutuhan ekonomi keluarga secara bersama, membuat rencana keluarga secara bersama, melayani dengan penuh kasih sayang, selalu percaya dengan suami. Dan untuk dampak buruknya antara lain yaitu
mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan pada suami yang sudah menyiksa dirinya, mengalami stres pasca trauma, mengalami depresi dan keinginan untuk bunuh diri. Udah. Itulah untuk kasus KDRT. Untuk penjelasannya kasus KDRT, selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok Aldi. Seperti yang kita ketahui, semua tahu di masa pandemi ini kita harus melakukan segalanya dari rumah. Bahkan sebisa mungkin untuk tidak keluar rumah sehingga dapat memutuskan penyebaran rantai COVID-19. Namun sayangnya bagi sebagian orang, rumah yang seharusnya menjadi tempat pelindung malah menjadi tempat kekerasan yang dialami oleh seorang anak. Hal ini dikarenakan semakin lama orang tinggal di rumah, mereka merasa tertekan dan sehingga mempunyai emosi mereka kepada anak. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak, pada Kamis 23 Juli 2020 terdapat 3.729 kasus anak rumah tangga. Maka kasus ini semakin meningkat cepat dibanding situasi normal. Hal ini tentu juga melanggar UUD 1945 pasal 28D ayat 1 yang menyatakan bahwa semua orang wajib merasa terlindungi dan mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan umum, sehingga pelanggaran ini harus segera dibasmi. Adapun solusinya yaitu adalah dengan orang tua yang harus mengubah pola pengasuhan anak dan tidak melampiaskan emosi yang tidak semestinya kepada anak mereka. Sebelum membahas pelanggaran kewajiban warga negara, kita harus mengetahui salah satu contoh kewajiban warga negara, yaitu seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1. Ia mengharuskan setiap warga negara untuk turut berperan dalam membela negara. Di masa pandemi ini kita dapat melakukan bela negara dengan cara berdiam diri di rumah sehingga dapat memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini. Namun sayangnya beberapa warga negara tetap mengingkari kewajiban ini, salah satunya oleh mereka yang terus keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan juga meningkatkan kasus COVID-19 setiap harinya. Hal ini tentu saja berdampak buruk bagi pertahanan dan keamanan Indonesia, yaitu jika semakin banyak kasus meningkat setiap harinya dan juga banyak orang yang meninggal, maka kedudukan Indonesia sebagai suatu bangsa dapat terancam. Maka dari itu kita harus dapat berdiam diri di rumah dan mencegah penyebaran rantai COVID-19 sehingga Indonesia dapat kembali normal dengan cepat. Mungkin sekian begitu dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada salah mohon dijelaskan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.